Summa yaqulu, kemudian setelah itu Nabi membaca doa. Yang dimaksud doa di sini adalah doa qunut. Karena ini diceritakan oleh Abu Hurairah, Nabi sedang sholat subuh fajar. Wa huwa qa'im, dan beliau dalam posisi berdiri i'tidal. Allahumma anjil Walid ibn al-Walid, ya Allah selamatkan itu sahabat saya yang namanya Walid bin Walid, wa Salamat bin Hisham, dan juga selamatkan sahabat yang namanya Salamah bin Hisham, wa Ayyas bin Abi Rabi'ah, dan juga selamatkan sahabat yang namanya Ayyas bin Abi Rabi'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Haji Burhanuddin beserta segenap jajaran pengurus DKM Masjid At-Taqwa, para hadirin jamaah yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus guru kita Ustadz Herlan Taufik, Ustadz Ahmad Sopyani. Mudah-mudahan beliau guru-guru kita senantiasa diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa sama-sama hadir di majlis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan juga para sahabat-sahabatnya. Marilah kita sama-sama mengawali kajian kita dengan pembacaan Ummul Quran atau suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karomah Fatihah ini Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kesehatan lahir dan batin, Allah anugerahkan rezeki yang berkah dan berlimpah, serta keturunan yang salih dan salihah. Semua urusan dunia dan akhirat kita diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncaknya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hajihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muslim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Haddatsani Abu Tahiri wa Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibnu Wahb akhbarani Yunus bin Yazid an Ibni Shihab qala akhbarani Sa'id bin al-Musayyab wa Abu Salamah bin Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu annahuma sami'a Aba Hurairah yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hina yafrugu min salatil fajri minal qiraati wa yukabbiru wa yarfa'u ra'sahu sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Summa yaqulu wa huwa qa'imun Allahumma anjil Walid ibn al-Walid wa Salamah ibn Hisham wa Ayyash ibn Abi Rabi'ah wal mustad'afina minal mu'minin. Allahumma shdud wab'ataka ala Mudar waj'alaha alaihim kasini Yusufa. Allahumma al'an Lihyan wa Ri'lan wa Zakwan wa Usayya asatillaha wa rasulah. Summa balagana annahu taraka jalika lamma unzila a'udzu billahi minasy syaithanir rajim laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Imam Muslim, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya yang luas kepada beliau, meriwayatkan hadis ini dari para guru-guru beliau yang sanadnya bersambung kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yaqul berkata, bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, membaca. Yaqulu ini artinya berkata, tapi maksudnya membaca. Hina yafrugu min salatil fajri, hina ketika yafrugu selesai, min salatil fajri di dalam salat fajar atau salat subuh, minal qiraati dari bacaan Al-Quran, bacaan Fatihah dan bacaan surah, wa yukabbiru kemudian Nabi bertakbir, wa yarfa'u ra'suhu kemudian Nabi mengangkat kepalanya, yaitu bangkit dari ruku dalam posisi i'tidal, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Nabi membaca seperti yang biasa kita baca, sami Allahu liman hamidah, Allah maha mendengar orang yang memujinya, rabbana walakal hamd, Tuhan kami dan bagimu segala pujian. Summa yaqulu kemudian setelah itu Nabi membaca doa. Yang dimaksud doa di sini adalah doa qunut. Karena ini diceritakan oleh Abu Hurairah, Nabi sedang sholat subuh fajar, wa huwa qaim, dan beliau dalam posisi berdiri i'tidal.
Allahumma anjil Walid ibn al-Walid, ya Allah selamatkan itu sahabat saya yang namanya Walid bin Walid, wa Salamah bin Hisham, dan juga selamatkan sahabat yang namanya Salamah bin Hisham, wa Ayyas bin Abi Rabi'ah, dan juga selamatkan sahabat yang namanya Ayyas bin Abi Rabi'ah. Jadi ini Nabi membaca doa kunut yang disebut dengan istilah kunut nazilah. Jadi kunut nazilah ini memang dianjurkan dibaca pada saat umat Islam mengalami berbagai bencana atau musibah. Salah satu redaksi doanya di dalam doa kunut nazilah, Nabi membaca Allahumma anjil Walid ibn al-Walid, ya Allah selamatkan Walid bin Walid, wa Salamah bin Hisham, Salamah bin Hisham, wa Ayyas bin Abi Rabi'ah, dan Ayyas bin Abi Rabi'ah. Ini tiga sahabat ini ketika Nabi membaca doa kunut nazilah dengan redaksi doa seperti ini, saat itu ketiganya sedang ditawan oleh orang-orang kafir Quraisy. Sementara 70 sahabat Nabi yang lain itu dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan ini dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy saat para sahabat ini melakukan hijrah ke Madinah. 70 orang sahabat Nabi dibunuh. Yang tiga, Walid bin Walid, Salamah bin Hisham, dan Ayyas bin Abi Rabi'ah ditawan. Ya Allah selamatkan sahabat saya Walid bin Walid, Salamah bin Hisham, dan Ayyas bin Abi Rabi'ah. Ini kunut nazilah yang pernah dibaca. Jadi pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mustad'afina minal mu'minina, dan selamatkan al mustad'afin, orang-orang yang lemah, minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman, ya Allah selamatkan mereka dari tindasan, intimidasi, penyiksaan, rongrongan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Allahumma shdud wat'ataka ala mudar. Nah kemudian Nabi juga berdoa, Allahumma shdud wat'ataka ala mudar, ya Allah timpakan siksamu yang keras kepada si Mudar. Nah kalau ini Mudar nama orang kafir. Jadi ini doa yang isinya melaknat orang kafir yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat kunut nazilah, pada saat salat subuh. Allahumma shdud wat'ataka ala Mudar, ya Allah timpakan siksamu yang sekeras-kerasnya kepada si Mudar. Waj'alha alaihim kasini Yusuf, waj'alha, dan jadikanlah alaihim atas mereka kasini Yusuf, seperti tahun-tahun atau hari-hari yang dialami Nabi Yusuf. Jadi Nabi ngedoain supaya ini orang-orang kafir yang diantaranya tadi siapa? Mudar, supaya ditimpa siksa seperti yang dialami Nabi Yusuf. Tapi kalau Nabi Yusuf bukan siksa, beliau diuji. Kalau orang mukmin apalagi ini Nabi, ujian, diuji, yang dengan ujian itu akan semakin mengangkat harkat derajat ketinggiannya di sisi Allah. Tapi kalau buat orang kafir, azab, beda.
Cuma bentuk siksanya ini seperti yang pernah dialami Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dari masih kecil dimusuhin sama saudara-saudaranya. Yang kelimaknya karena rasa iri dan dengki terhadap kasih sayang yang dicurahkan bapaknya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf secara istimewa, spesial, membuat mereka gelap mata. Akhirnya Nabi Yusuf ini diceburin ke dalam sumur. Setelah pulang mereka ngaku cerita di hadapan bapaknya Nabi Yakub bahwa Yusuf ini dimakan serigala. Bajunya sengaja dicecerin dengan darah supaya Nabi Yakub percaya. Tapi Nabi Yakub sudah merasakan firasat dusta yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf ini menderita di dalam kubur, di dalam sumur, masih kecil. Kemudian dengan izin Allah ditemukan oleh seorang yang ingin berdagang ke negeri Mesir, lalu diambil, dijual ke pembesar Mesir. Yang di istana itu Nabi Yusuf juga mendapatkan ujian lagi. Ujiannya apa? Berupa rayuan seorang wanita yang memang tertarik dengan ketampanan Nabi Yusuf, seorang istri pembesar Mesir yang namanya Zulaikha. Yang dengan kasus ini akhirnya Nabi Yusuf dipenjarakan dalam waktu yang lama. Tapi kalau Nabi Yusuf ini ujian, nah Nabi mohon agar si mudor, orang-orang kafir ini diberikan siksa model seperti yang dialami oleh Nabi Yusuf. Kasinina Yusuf. Allahumma al'an lihyana, ya Allah laknatlah si Lihyan. Jadi Nabi nyebutin nama orangnya langsung. Laknat itu yang namanya si Lihyan, orang kafir yang suka menindas kaum muslimin, sering menyiksa umat Islam. Karena memang umat Islam saat itu masih dalam jumlah yang sangat minoritas. Dan itu di awal-awal perjuangan dakwah Rasulullah saat masih berada di Mekah. Wa Ri'lan, dan juga laknat si Ri'lan, wa Zakwan, si Zakwan, wa Usayya, dan juga Usayya. Nama-namanya disebutin nama Nabi. Ini doa yang isinya melaknat orang-orang kafir Quraisy atau melaknat manusia. Asatillah wa rasulahu, karena mereka telah membangkang, asatillah, membangkang agama Allah dan Rasulnya. Jadi Nabi pernah membaca doa kunut najilah dengan redaksi seperti ini. Allahumma anjil Walid ibn al-Walid wa Salamat ibn Hisam wa Ayyas ibn Abi Rabi'ah. Allahumma asjud wat'ataka ala Mudar. Allahumma al'an Ri'lan Zakwan Usayyah. Jadi doa melaknat ini ditunjukkan buat orang-orang kafir Quraisy yang disebutkan langsung namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah dibaca oleh Rasulullah di masa-masa awal Islam. Summa balagona annahu taraka jalika. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu an, telah sampai satu riwayat penjelasan kepada kami annahu, bahwa sesungguhnya taraka jalika, doa yang demikian itu kemudian ditinggalkan oleh Rasulullah, enggak dibaca lagi. Kenapa? Lamma unjila, setelah Allah menegur Rasulullah dengan turunnya ayat di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 128 yang bunyinya laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibhum fa innahum zalimun. Laisa laka minal amri syai'un, tidak ada campur tangan sedikit pun
atas engkau terhadap mereka hai Muhammad. Aw yatuba alaihim, apakah mereka akan bertaubat? Aw yu'adzibhum, atau mereka akan diazab. Fa innahum zalim, karena mereka memang kaum yang zalim. Ini urusan Allah. Engkau hai Muhammad jangan ikut campur kalau masalah ini. Jadi ini teguran Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdoa membaca kunut najilah dengan doa yang isinya melaknat beberapa orang atau segolongan orang dari orang-orang Quraisy. Makanya setelah turunnya ayat ini, Rasulullah selama-lamanya enggak lagi membaca doa kunut najilah dengan redaksi seperti ini. Adapun doa yang lain, doa dengan redaksi yang lain, maksudnya doa kunut pada saat sholat subuh, tetap dibaca oleh Nabi. Mana dalilnya? Kan pasti kita itu nanya. Ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ar-ruku'i yad'u ahya'a min ahya'il arabi summa tarakahu. Kata Anas bin Malik anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran, membaca kunut selama 1 bulan. Ba'da ruku'i, yang dibaca setelah ruku dalam posisi i'tidal. Yad'u ala ahya'a min ahya'il arabi, beliau mendoakan yang doanya isinya melaknat segolongan dari segolongan orang-orang Arab. Summa tarakahu, kemudian doa yang model seperti itu ditinggalkan oleh Rasulullah, enggak dibaca lagi. Adapun kunut subuhnya, doa yang lainnya, kunut doa yang isinya kebaikan, tetap dibaca. Diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan juga Imam Ad-Daruqutni, juga dari Anas bin Malik an Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yad'u alaihim summa taraka fa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Nih yang perlu dicatat. Jadi saya menyampaikan ini bukan bermaksud untuk diperdebatkan, tapi mudah-mudahan ini menambah mantap keyakinan kita yang sudah biasa melaksanakan kunut pada saat sholat subuh. Artinya apa yang kita lakukan ini memang ada sandarannya, ada referensinya, ada dalilnya. Kan orang sekarang dikit-dikit dalil. Jadi dalam riwayat Imam Baihaqi dan Imam Ad-Daruqutni bahwasanya Anas bin Malik berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahran, membaca doa kunut selama 1 bulan. Yad'u alaihim, mendoakan mereka orang-orang Quraisy. Summa taraka, kemudian doa yang isinya melaknat itu ditinggalkan. Amma fi subhi, lalu kata Anas bin Malik, adapun
kunut yang dibaca di dalam sholat subuh, mazala yaqnutu hatta faraqad dunya. Nabi senantiasa membaca doa kunut itu hatta faraqad dunya, sampai Nabi berpisah dari dunia, sampai meninggal dunia atau wafat. Jadi doa kunut yang isinya bukan melaknat itu dibaca Nabi sampai Nabi meninggal. Ini yang nyampain Anas bin Malik, sahabat senior Rasulullah, yang dari sejak usia 10 tahun udah dididik oleh Rasulullah. Dengan didikan model pendidikan kenabian yang langsung diterima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi dalam riwayat Imam Bukhari, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, masih diriwayatkan oleh sahabat yang namanya Anas bin Malik, di mana Anas bin Malik mengatakan kanal kunutu bil maghribi wal fajri, adalah membaca doa kunut itu dilakukan oleh Rasulullah pada saat sholat maghrib dan sholat fajar atau subuh. Nah, hadis ini kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi, di mana Imam Nawawi mengatakan bahwa para ulama telah sepakat doa kunut pada waktu sholat maghrib ini sudah dinasah, ditinggalkan, tidak lagi dibaca. Tapi yang dibaca doa kunut dalam sholat subuh. Ada lagi riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab yang namanya Al-Mustadrak, dan hadis ini disahihkan oleh beliau wa sahhahahu. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah yang bunyi redaksinya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i fi salati subhi fi rak'ati tsaniyati summa rafa'a yadayhi fayaqulu bihajat du'a'i Allahumma hdini biman hadait ila akhirih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza rafa'a ra'sahu, apabila mengangkat kepalanya dari ruku, fi sholati subhi, di dalam salat subuh, fi rak'ati tsaniyati, pada saat rakaat yang kedua, rafa'a yadayhi, Nabi mengangkat kedua tangannya. Jadi jangan dikira doa dengan mengangkat kedua tangan cuma sholat istisqa doang. Kunut pun Nabi mengangkat kedua tangan. Wa yad'u bihajat du'a, kemudian Nabi membaca doa ini, Allahumma hdini biman hadait wa afini biman afait wa tawallani biman tawallait ila akhirih. Riwayat Imam Bukhari, 2 Imam Muslim, 1 Imam Baihaqi, 1 Imam Daruqutni, 1 Imam Hakim, 1. Ada lagi Imam Abu Daud dari sahabat yang namanya Al-Bara ibnu Azib, di mana dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kana yaqnutu fi salati subhi. Juga riwayat yang sahih dari Sunan Abu Daud bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila melaksanakan sholat subuh, Nabi membaca doa kunut yang isinya tadi Allahumma hdini biman hadait. Kira-kira cukup enggak itu dalil? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Baihaqi, Imam Daruqutni, Imam Hakim, Imam Abu Daud. Nah, masih banyak lagi para ulama-ulama yang memang ahli atau pakar di bidangnya, yang memberikan sebuah istinbat, kesimpulan hukum yang digali berdasarkan riwayat-riwayat hadis yang sahih tadi. Di antaranya Imam Syafi'i di dalam kitab mengatakan wala kunuta bi syai'in minas salati illa subha wa illa tanzilu nazilatan fayaqnutu kulliha insya'al imam. Ini dalam kitab juz 1. Yang punya kitab kata Imam Syafi'i wala kunuta, dan tidak ada kunut bisyai'in minas sholati, dalam sholat apapun, illa subha, kecuali sholat subuh, illa antanzila najilatun, kecuali apabila turun bencana. Selain sholat subuh ada lagi jika ada bencana. Yaqnutu kulliha insya'al imamu, maka disunnahkan membaca kunut dalam semua sholat wajib insya'al imamu, jika imam mau membacanya. Jadi dalam pendapat Imam Syafi'i, membaca doa kunut itu di dalam sholat subuh hukumnya adalah sunnatan muakkadatan, yang kalau menurut Imam Syafi'i, jika kita lupa membaca doa kunut maka dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, kemudian ada lagi komentar dari ulama yang namanya Imam Nawawi dalam kitab Syarah Al-Muhajjab, di mana beliau mengatakan wasunnatu fi salati subhi ayyaqnuta fi raq'ati saniyati lima ruwiya Anasun radhiyallahu anhu. Wasunnatu, dan disunnahkan, ini kata Imam Nawawi, pakar hadis, ulama pakar hadis mazhab Imam Syafi'i yang dijuluki Khulafaur Rasyidin dalam ilmu hadis. Wasunnatu, dan disunahkan fi sholatis subhi, di dalam sholat subuh, ayyaqnuta, membaca doa kunut fi raq'atis saniyati, pada rakaat yang kedua, lima ruwiya Anas bin Malik radhiyallahu an, sebagaimana riwayat yang sahih yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik. Ada lagi Imam Sayyid Bakri Sato, pengarang kitab I'anatul Talibin. Beliau memberikan komentar tentang membaca doa kunut di dalam sholat subuh.
Dalam kitabnya beliau mengatakan wa sunnah qunutun bi subhin ay lima sahha annahu sallallahu alaihi wasallam ma jala yaqnutu hatta faraqad dunya. Kata Imam Syekh Sayyid Bakir As-Sata dalam kitab I'anah wa sunnah qunutun bi subhin, disunnahkan membaca kunut di dalam sholat subuh. Lima rubiya, sebagaimana yang diriwayatkan as-sahha dalam hadis yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam, yang dalam riwayat sahih itu dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mazala yaqnutu, senantiasa membaca doa kunut dalam sholat subuh hatta faraqad dunya, sampai beliau wafat atau meninggal dunia. Ada lagi ulama yang namanya Imam Al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad Al-Arabi, dalam kitab yang namanya Syarah Al-Wajid, beliau mengatakan wa yusannul kunuta bis subhi, dan disunnahkan membaca doa kunut pada saat sholat subuh. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Syekh Sayyid Bakri Syata, Imam Qasim bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Arabi. Ada lagi Imam Jalaluddin Al-Mahalli, pengarang kitab Tafsir Jalalain bersama Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tapi beliau memberikan komentar ini dalam kitab yang namanya Al-Mahalli. Beliau mengatakan wa yusannu al-kunuta bi i'tidali saniyati subhi wa huwa Allahumma hdini fi man hadait ila akhirih. Wa yusannu, dan disunnahkan al-kunuta, membaca doa kunut bi i'tidalis saniyati subhi, pada saat posisi i'tidal di rakaat kedua dalam sholat subuh. Wa huwa, yaitu membaca doa Allahumma hdini biman hadait. Jadi ulama-ulama yang pakar di bidangnya, ulama-ulama alim yang merupakan para pembaharu Islam, yang memang ilmunya diakui oleh dunia Islam. Sekali berimam Syafi'i yang Allah anugerahkan saat usia 7 tahun sudah bisa menghafal Quran. Usia 10 tahun mampu menghafal kitab Al-Muwatta karangan gurunya, yaitu Imam Malik. Belum lagi Imam Nawawi yang merupakan pangerannya ulama di bidang hadis. Imam Jalaluddin Al-Mahalli juga demikian, memberikan komentar bahwa membaca kunut di dalam sholat subuh itu hukumnya adalah sunnatan muakkadatan, sunnah muakkad. Jadi biar kita tambah mantap supaya nggak goyang. Kan kalau mantep enak, semakin yakin kita baca kunutnya semakin mantep. Nah, puncaknya masalah ini kemudian dikomentari dengan begitu lengkap oleh ulama yang namanya Imam An-Nawawi, juga dalam kitab Syarah Al-Muhajjab. Beliau mengatakan pamajhabuna annahu yustahabbul kunutu fiha sawa'un najilatun am lam tanzil, wa bihaja qala aksarus salafi wa man ba'dahum aw kasirum minhum
wa mimman qala bihi Abu Bakrin As-Siddiq wa Umar bin Al-Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali wa Ibn Abbas wal Bara' bin Azib radhiyallahu anhum. Kata Imam Nawawi, pamajhabuna, maka majhab kami, majhab Imam Syafi'i bersepakat annahu yustahabbul kunutu fiha, bahwasannya disunnahkan membaca doa kunut fiha ay fi sholatis subhi, pada saat sholat subuh. Sawa'un najilatun am lam tanjil, sama saja apakah ada bencana yang menimpa umat Islam ataupun tidak, tetap kita baca doa kunut yang seperti biasa kita baca tadi dengan redaksi Allahumma hdini biman hadait ila akhirih. Wa bihaja qala aksaru salafi, dan atas ini, dengan permasalahan ini telah disampaikan oleh para ulama-ulama terdahulu, wa man ba'dahum, dan juga orang-orang setelahnya, generasi tabi'in, wa katsirun minhum, dan kebanyakan di antara ulama-ulama berikutnya, generasi tabi'ut tabi'in, wa mimman qala bihi, dan di antara yang berpendapat demikian Abu Bakrin As-Siddiq, sahabat yang namanya Abu Bakar As-Siddiq, wa Umar bin Al-Khattab, dan Umar bin Khattab, wa Utsman, dan sahabat Utsman, wa Ali, dan juga sahabat Ali bin Abi Thalib, wa Ibn Abbas, sahabat sekaliber Abdullah bin Abbas yang cerdas, wal Bara' bin Azib, dan Al Bara' bin Azib radhiyallahu anhum. Mereka adalah sahabat-sahabat pilihan yang mendapatkan jaminan dari Allah, di mana Rasulullah pernah menyampaikan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah-sunnah yang diajarkan para khulafa ar-rasyidun, khulafa yang mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkinkah para sahabat-sahabat itu atau para ulama-ulama sekali berimam Syafi'i membuat kedustaan dalam agama, dalam ibadah? Padahal Nabi sudah memberikan satu jaminan, la tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku tidak akan pernah bersepakat, bersekutu, kompak untuk melakukan kesesatan dalam ajaran agama. Jadi permasalahan orang membaca doa kunut ini dalilnya jelas, yang riwayatnya juga mutawatir, selain juga memang hadisnya sahih, lalu diperkuat oleh para ulama-ulama yang ahli di bidangnya, yang mumpuni, sekali berimam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Syekh Sayyid Bakri Syafa, dan lain-lainnya. Kalaupun mereka melakukan kesalahan, pastilah tidak separah kesalahan orang-orang yang baru belajar sekarang. Ini logika aja. Kalaupun mereka melakukan kesalahan dalam proses menuntut ilmu yang mereka sanadnya langsung nyambung kepada Rasulullah SAW, tapi tidak mungkin separah orang-orang yang baru belajar sekarang. Sanadnya kemana? Paling ngambil di Google, Mbak Google. Jadi lagi-lagi ini saya tegaskan bahwa kita membahas ini bukan bermaksud untuk diperdebatkan, tapi semata-mata untuk memantapkan keyakinan kita yang sudah biasa membaca doa qunut dalam sholat subuh. Paling enggak, kalau ada yang ngorek
Atau kalau kata orang Betawi, kalau ada yang ngaruh-ngaruhin, kita tahu. Kita tahu sandarannya, kita tahu referensinya, kita tahu petunjuknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim wa lakal hamdu ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wal nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا واسعا ونسألك عملا متقبلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم ألف بين قلوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon langsung pamit, mohon izin karena ada tugas lagi di Masjid Nurul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.